Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Asidki dari kelas GH semester 4 angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum distributed database, di mana tugas ini adalah membuat replikasi database master to master. Di sini saya sudah membuat sebuah virtual machine, yang mana virtual machine ini menjadi master B, dan laptop saya ini menjadi master A-nya. Di sini untuk IP master A-nya itu bisa kita cek aja IP config. Nah, untuk IP master A-nya yaitu 192.168.19.1. Sedangkan untuk IP master B-nya yang virtual machine ya itu 192.168.19.2. Oke, di sini sebelumnya saya sudah mengimplementasikan distributed database master to master, di mana pertamanya itu di konfigurasi my ininya itu saya setting server ID-nya menjadi 2, lalu binlog db-nya itu ke database bank sederhana. Begitu juga dengan config my ini dari MySQL yang ada di PC master A, yaitu server ID-nya 1, lalu binlog db-nya ke bank database bank sederhana. Setelah itu saya coba jalankan MySQL dan Apache-nya dari masing-masing master, lalu ngecek status dari masing-masing masternya. Di sini bisa dilihat status master dari master A, yaitu file binnya itu mysql-bin.0000004. Lalu posisinya yaitu ada di 342. Nah, dari info master status A ini kita bisa di master B kita bisa lakukan change master host-nya. Jadi di sini sebentar, master host. Nah, di sini kita change masternya ke master host IP master A-nya, IP laptop saya, lalu username-nya itu username yang udah dibuat. Di sini juga saya sudah buat username MySQL-nya dengan password itu ASH123. Lalu master log file ini akan mengisi informasi dari master log file yang ada di master A. Lalu master log host-nya itu akan mengambil posisi dari master A-nya yang ada di sini. Kalau udah, terus kita bisa konfigurasi juga di master A-nya supaya master A-nya itu bisa menerima data yang dikirim dari master B. Tadi kita sebelumnya sudah melakukan change master terhadap master B supaya master B bisa menerima data yang dikirim oleh master A. Sekarang gantian supaya master B-nya bisa mengirim data ke master A dan master A-nya bisa membaca data yang dikirim oleh master B.
Sebenarnya caranya sama aja kayak tadi. Jadi kita butuh dulu data dari master B-nya gimana di show master statusnya. Lalu kita bisa lihat di master B ini filenya itu apa dan posisinya itu berapa. Lalu di master A-nya kita bisa change master lagi dengan eh, master log filenya itu diarahin ke MySQL bin yang ada di master B dan posisi yang ada di master B juga. Terus kalau udah kita bisa jalanin aja eh, dengan mengetik start start slave di kedua master di kedua master kita bisa start slave. Lalu kita bisa lihat menggunakan show slave status. Di sini ada informasi bahwa master A-nya itu dia menerima akan mengambil host master dari IP master B. Ini yang ini 92.168.19.2. Lalu dengan usernya itu ASH, lalu ada portnya juga port MySQL 3306. Lalu di sini ada master log file yang kita udah input. Ini log file ini adalah log file yang ada di informasi yang ada di show master status master B-nya. Setelah itu kalau misalkan di sini informasi slave IOR running dan slave IOR running dan slave SK runningnya itu yes ini dan ini juga guys kita bisa mencoba nih mengirim data input data. Misalkan kita mau input data dari master B di sini. Misalkan di sini saya mau input cabang. Di sini misalkan kita baru punya 3 cabang. Nah, sebelumnya saya di sini udah nyiapin beberapa data. Misalkan di sini saya mau menambahkan data cabang. Di sini ada cabang Jakarta Pusat, cabang Kota Bogor, cabang Dago. Dari sini kita ganti aja jangan ada cabang. Untuk memvalidasi apakah data ini ada di master A, kita bisa lihat juga di sini. Nah, misalkan kita ingin menghapus seluruh data yang ada di sini. Yang di master A kita udah hapus. Sorry, belum ternyata. Push, delete, oh belum di yes. Kita yes dulu. Kenapa nih virtual? Oh, dia selesai bisa. Oh, sorry, berarti kita harus menghapus ini dulu nih. Nasabah yang ada di ini kita hapus dulu. Kita bisa dihapus, lalu coba kita hapus semuanya. Nah, sekarang isi dari tabel cabang dan tabel nasabah sudah tidak ada di master A. Kita bisa cek di master B. Nasabahnya juga sudah tidak ada, lalu di cabangnya juga sudah tidak ada. Sekarang coba kita di master B, kita coba input data cabangnya. Kita menggunakan query SQL saja yang udah kita siapin sebelumnya. Sorry, ini yang biar cepat kita kirim aja.
Oke, di sini kita berhasil menginput data cabang. Itu ada tadi cabang Jakarta Pusat, cabang Bogor Kota, dan cabang Bandung Dago. Bisa kita lihat di master A-nya sekarang di cabang. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi kita ada salah struktur tabelnya, tabel cabangnya antara master A dan master B, sehingga datanya itu tidak bisa dibaca oleh master A. Di sini kok coba kita input ulang. Di sini datanya juga masih kosong di master B yang di VirtualBox, lalu di master A-nya juga masih kosong data cabangnya. Lalu coba kita input. Sini saya sudah siapkan. Ini sini coba kita input lagi data cabang ya. Kita input. Di sini sudah berhasil. Di sini ada 3 data cabang, yaitu cabang Jakarta Pusat, cabang Bogor Kota, cabang Bandung Dago. Di master B ini kita sudah berhasil menginput data. Sekarang kita cek apakah di master A ini sudah bisa membaca data yang ada di master B. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat master A sudah bisa membaca data yang diinputkan oleh master B. Oke, selanjutnya kita coba sekarang input data nasabahnya. Oke, di sini saya menginput 5 data nasabah dengan nama Budi, Citra, Doni, Eka, dan Fajar. Di sini di master B kita udah berhasil menginput datanya. Sekarang kita cek di master A-nya. Nah, di sini di master A sudah masuk datanya. Selanjutnya kita coba untuk inner join. Kita menggabungkan tabel dari tabel cabang dan tabel nasabah. Tadi ya. Ini juga sebelumnya sudah saya siapkan. Di sini saya akan menggabungkan tabel nasabah dengan tabel cabang dengan metode inner join, di mana ID cabangnya itu sama dengan ID cabang pendaftaran yang ada di tabel nasabah sama dengan ID cabang yang ada di tabel cabang. Di sini kita menyelek nama lengkap dan email dari tabel nasabah, lalu ada nama cabang dan kode kota dari tabel dari tabel cabang. Tunggu aja. Dan di sini kita bisa lihat ada nama Budi dengan email budi@gmail.com yang dia mendaftar di cabang Jakarta Pusat dengan kode cabangnya JKT. Lalu di sini yang paling bawah ada Fajar Nugraha dengan email fajar.n@gmail.com. Lalu nama cabangnya ini cabang Kota Bogor dan kode cabangnya Kota. Di sini kita berhasil melakukan penggabungan tabel menggunakan inner join di master B. Sekarang kita mencoba. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat fungsi untuk menghitung ada berapa nasabah pada suatu cabang. Di sini kita query aja. Nah, di sini kita saya sudah menyiapkan fungsi untuk menghitung berapa nasabah pada suatu cabang. Di sini nama fungsinya itu hitung nasabah per cabang dengan input parameternya yaitu p_id underscore cabang dengan tipe data integer. Lalu dia akan mereturn sebuah nilai integer juga. Lalu di dalam fungsi ini kita deklarasikan nama variabel
yaitu jumlah skor nasabah dengan tipe data integer. Lalu di sini ada query select account into jumlah nasabah from nasabah query ID underscore cabang underscore pendaftaran sama dengan P underscore ID underscore cabang. Query ini intinya itu untuk melihat berapa jumlah file nasabah di tabel nasabah dengan di mana ID cabang pendaftarannya itu sama dengan P underscore ID cabang yang diinput oleh fungsinya nanti ketika digunakan. Misalkan fungsinya ini inputnya 1, berarti nanti dia akan memanggil cabang ID 1. Oke, langsung kita buat saja fungsinya. Nah, di sini jadi fungsinya hitung nasabah per cabang. Sekarang kita bisa coba gunakan fungsi ini. Coba di mana sih? Select tadi nama fungsi itu dihitung. Oh ya, dihitung. Sebenarnya saya sudah nyiapin sini tadi. Kita akan menggunakan fungsi yang kita buat tadi. Fungsi itu hitung nasabah per cabang. Akan di sini kita mau cari cabang Jakarta, karena cabang Jakarta itu ID-nya 1, jadi kita inputkan aja 1 gini. Nah, di sini kita bisa ketahui ternyata total nasabah di cabang Jakarta itu ada 2. Kita bisa cek di nasabahnya. Nah, di nasabah ini berarti yang ID-nya tadi 1 atau cabang Jakarta itu ada Budi dan ada si Eka Putri. Nah, selanjutnya kita membuat start prosedur. Nah, sebelum membuat start prosedur, di sini kita coba copy dulu query yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, di sini saya membuat start prosedur dengan nama start prosedurnya itu tambah nasabah, di mana parameternya itu ada nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan ID cabang. Nanti tipe data masing-masing ada varchar, teks, dan integer. Lalu di dalam fungsi itu kita akan melakukan query insert into tabel nasabah dengan nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, tanggal daftar, ID cabang yang akan diisi dengan nilai-nilai parameter ini yang sudah dideklarasikan di parameternya. Di sini prosedurnya sudah dibuat. Sekarang coba kita gunakan prosedurnya. Untuk menggunakan prosedur kita bisa menggunakan query call. Nah, di sini kita memanggil prosedur tambah nasabah, di mana tadi ada namanya itu ini, misalkan namanya Gita Pertama, lalu ini alamatnya dan nomor teleponnya, emailnya, nomor teleponnya, dan cabang pendaftarannya di mana. Saya di sini coba tambahkan data, misalkan saya di sini Jakarta.
Oke, ternyata tadi kita nggak bisa nambah data, memanggil prosedur dua sekaligus, harus satu-satu. Di sini pertama tadi saya udah menambah nasabah bernama Gita pertama. Selanjutnya saya akan dengan cabangnya itu dua, dua itu kalau nggak salah Bogor. Lalu di sini kedua saya akan menambahkan nama nasabah dengan saya sendiri. Lalu cabangnya itu di Jakarta. Saya sampai aja. Kalau sudah berhasil, perlu kita cek di nasabahnya. Nah, di sini udah tertambah tadi kita pertama, lalu ada nama saya sendiri, Siti, dengan menggunakan prosedur yang kita udah buat untuk menambah nasabah. Oke, selanjutnya sekarang kita membuat trigger. Sebelum membuat trigger, di sini saya mau menambahkan dulu sebuah tabel log di query. Kita tambahin satu tabel dulu, yaitu audit nasabah. Nah, di sini sudah ada tabel audit log nasabahnya. Nah, sekarang kita buat triggernya. Nah, di sini sih kita membuat trigger dengan nama triggernya itu after nasabah insert. Lalu after insertnya itu oleh nasabah. Lalu di sini ada for each perulangannya. Lalu di sini ada query insert into tabel yang kita buat tadi. Dengan parameternya itu ada ID nasabah baru, kejadian dan catatannya. Lalu values-nya itu kita ambil dari ID nasabahnya. Lalu ini waktu kejadiannya pada saat triggernya digunakan. Lalu di sini ada pesan nasabah baru bernama siapa, terus setelah ditambahkan. Kita bikin aja. Udah. Nah, misalkan tadi kita ingin menggunakan prosedur yang tadi, tambah nasabah. Nah, tadi kita nambah nasabah itu untuk memanggil prosedur kan menggunakan call, terus tambah nasabah di parameter itu ada, ini nggak bisa, kita lihat dulu cara ini. Nah, di sini ada nama, saya copy dulu ya. Nah, misalkan di sini kita mau nambah ID cabangnya 3, terus nomor teleponnya, terus misalkan di sini siapa, misalkan di sini Natia misalkan, terus di sini dia coba kita tambahkan menggunakan fungsi yang udah kita buat tadi. Kita menambahkan nasabah dengan prosedur yang kita udah buat tadi sebelumnya. Sini kalau udah, coba kita lihat nasabahnya apakah bertambah. Di sini bertambah dengan nama Nadia. Lalu alamat yang ini ada nomor teleponnya juga, tanggal daftarnya, dan ID cabangnya 3. Terus kita bisa lihat audit log nasabahnya. Di sini bisa terlihat ada catatan ketika data nasabah, ketika ada data nasabah baru yang ditambahkan, ini bakal muncul.
Oke, selanjutnya kalau udah, sekarang kita membuat uh, prosedur untuk if statement. Sini saya pakai materi yang mana tadi ya? Kondisional ya, kondisional. Nah, di sini pertama kita membuat prosedur kondisionalnya dengan get profil nasabah. Lalu parameternya itu adalah big integer, tipe datanya big integer, lalu nama parameternya itu p_id nasabah dengan menggunakan parameter ini. Lalu di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel seperti nama lengkapnya, terus tanggal daftarnya, dan status loyalitasnya. Lalu di sini kita mengambil data di tabel nasabah. Kita akan mengambil dengan field nama lengkap, tanggal daftar, yang akan diisi dengan variabel pi nama lengkap yang udah kita bikin di sini. Ada nama lengkap dan tanggal daftarnya. Lalu dari tabel nasabah, di mana ID nasabahnya itu sama dengan ID nasabah yang di-input di sini di prosedur yang nanti kita buat, yang kita panggil. Lalu di sini ada if statement, di mana jika tanggal daftar itu lebih kecil dari tanggal di bawah tahun 2023 bulan 1 dan tanggal 1, itu status loyalitasnya berarti nasabah senior. Sedangkan kalau di atas 2023 bulan 1 tanggal 1 itu berarti status loyalitasnya itu nasabah reguler. Lalu di sini ada select untuk menampilkan namanya, nama lengkapnya, terus tanggal daftarnya, dan status loyalitasnya. Masing-masing dialiasin menjadi nama, tanggal daftar, dan status loyalitas. Oke. Terus bisa kita panggil lagi. Kalau kita refresh, nah ini udah bisa kita lihat, kita udah membuat prosedur menggunakan if statement. Sekarang bisa kita gunakan prosedur if statement-nya. Kita panggil menggunakan call, lalu nama prosedurnya. Misalkan kita mau mengambil data ke satu, nah data ke satu kita namanya Budi Santoso, dengan tanggal daftarnya itu tanggal sekian, statusnya itu nasabah senior. Misalkan tadi ada data berapa ya? Oh, enggak ada. Coba. Ya, 4 enggak ada ya. Coba kita lihat dulu. Nasabah. Misalkan kita di sini mau ngelihat nasabah Imam Asyidki. Sini coba. Tadi berapa sih ini ya? 13. Coba. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini bisa lihat 13 coba. Nah, di sini kita bisa lihat tadi namanya ada Imam, terus tanggal daftarnya ini, dan status loyalitasnya itu nasabah reguler, karena di bawah di atas 2023 bulan 1 dan tanggal 1. Oke, mungkin itu aja tadi. Saya udah menerapkan 5 materi
yang udah dipelajarin di praktikum. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.